Bab 3677. Kaisar Iblis Kera bertindak. Itu transmisi suara mendesak dari ibu kota. Apa yang membuat mereka begitu panik? Pangeran pertama tercengang. Kaisar Iblis Kera juga mengerutkan kening dan memegang slip giok itu di tangannya. Setelah melihat sekilas, senyuman di wajah Kaisar Iblis Kera seketika membeku. Setelah melihatnya lagi, Kaisar Iblis Kera langsung mengerutkan kening dan pergi tanpa berpamitan. Dia seketika melayang, terbang langsung dari perahu roh dan menuju ke ibu kota. Apa yang membuat ayah begitu serius? Melihat kondisi itu, pangeran pertama terkejut. Ia tidak pernah melihat ayahnya yang begitu panik. Apakah terjadi sesuatu yang besar? Dia tidak bisa menahan diri dan segera melihat slip giok yang dilemparkan Kaisar Iblis Kera di tepi jendela itu. Kemudian, pangeran pertama seketika terbengong. Hanya sebaris tulisan yang tertulis di dalam slip giok tersebut. Ayah, kultivator biasa memasuki tanah terlarang kolam peri dan kekuatannya sangat kuat. 8 master klan kita pun sulit melawannya meskipun bekerja sama. Mohon petunjuk dari ayah. Astaga. Pipi pangeran pertama seketika merasa sakit seolah-olah ditampar oleh seseorang, dengan rasa pusing yang menunjukkan ketidakpercayaan. Astaga, ayah baru saja mengatakan bahwa masalah yang terjadi di klan naga sisik tidak akan terjadi di klan kera. Alhasil, ucapannya tertentang begitu cepat. Manusia itu sangat berani, dia bahkan berani menerobosi kolam peri. 8 master klan kera pun tidak bisa mengalahkannya. Dia benar-benar 10 kali lipat lebih sombong daripada Nico Bai. Setelah ragu-ragu sejenak dan memerintahkan pelayan untuk mengendalikan kapal spiritual, pangeran pertama juga tiba-tiba terbang keluar dari kapal spiritual dan bergegas menuju ibu kota. Tujuannya bukan untuk membantu. Dengan adanya ayah, manusia itu tidak akan bisa membuat masalah tidak peduli apapun identitasnya. Namun, pangeran pertama juga penasaran. Dia ingin melihat dengan mata sendiri, siapa yang begitu sombong. Akhirnya situasi ini terkendali. Di atas kolam peri, di bawah kondisi Penatua Agung dan 7 orang lainnya mengeluarkan jurus, situasi tersebut akhirnya membaik. Badai Reiki yang disebabkan oleh roh pedang ditekan dan dikepung oleh semua orang tanpa henti. Setelah beberapa kali percobaan, Penatua Agung dan yang lainnya juga tahu meskipun roh pedang tersebut kejam, ia tidak bisa terlalu jauh dari Erik. Oleh karena itu, selama mereka mendekat sedikit demi sedikit, mereka bisa memecahkan kepungan Reiki cairan spiritual itu. Kemudian perlahan-lahan menyerang energi pedang dan seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu beberapa hari. Pangeran kedua, roh pedang ini seharusnya bukan lawan dari kerja sama kita. Kamu tidak memberi tahu Kaisar Kera, kan? Saat menghela napas lega, Penatua Agung mengingat sesuatu dan segera bertanya. Sudah terlambat. Ekspresi pangeran kedua sedikit canggung. Tadi, kita semua terguncang oleh energi pedang sampai terbang. Aku seketika panik dan sudah mengeluarkan transmisi suara mendesak. Kalau begitu, bisakah kamu membagikan satu pesan lagi untuk mengatakan kita baik-baik saja? Tanya Penatua Agung. Sepertinya tidak bisa, aku hanya memiliki satu slip giok khusus ini, ujar pangeran kedua dengan tidak berdaya. Lupakan saja. Jika Tuan Besar Kaisar Kera tahu akan hal ini, dia pasti akan sangat marah. Penatua Agung tersenyum pahit. Saat Kaisar Iblis Kera menghadiri rapat, mereka diperintahkan untuk berjaga-jaga di ibu kota. Alhasil, langsung terjadi masalah besar hanya dalam waktu beberapa hari ini.
bahkan mengharuskan Kaisar Iblis Kera kembali untuk menyelesaikannya. Jika hal tersebut dibicarakan, mereka benar-benar sangat memalukan. Namun, jika mereka diminta untuk menyelesaikan cahaya pedang tersebut, diperkirakan prosesnya akan cukup mengerikan. Tepat saat berbicara, 8 orang itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat kepala. Di atas langit, ruang hampa bergetar sejenak. Segera setelah itu, seberkas cahaya pedang berwarna emas menembus dan tiba-tiba muncul di depan semua orang. Kemudian bergegas menuju pusat badai dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Itu Tuan Besar Kaisar Iblis Kera, dia sudah kembali. Kecepatan yang sangat cepat, sepertinya Tuan Besar sudah dalam perjalanan kembali saat Pangeran Kedua melakukan transmisi suara. Untungnya, kita tidak memengaruhi perundingan Kaisar Kera, keberuntungan di antara kemalangan. Dengan adanya Tuan Besar Kaisar Kera, akhirnya masalah ini bisa berakhir. Melihat munculnya Kaisar Kera dan langsung bergegas menuju pusat pusaran, Penatua Agung dan yang lainnya menunjukkan ekspresi kagum. Brak, brak, brak. Segera setelah itu, bayangan emas Kaisar Kera memasuki pusaran. Tubuhnya ditutupi oleh kabut spiritual, tetapi raungan terus-menerus terdengar. Tatapan semua klan iblis menurun tanpa henti seiring dengan getaran suara dari dalam badai. Kecepatan Kaisar Iblis memasuki badai sangatlah cepat, seolah-olah sama sekali tidak ada hambatan. Namun seketika, setelah suara ledakan, suara pertempuran tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, Kaisar Iblis Kera terbang keluar dari badai. Pupil mata Penatua Agung menyusut, dia menyadari bahwa sebuah retakan sebesar biji kacang bertambah di sudut baju Kaisar Iblis Kera. Astaga, pemuda pengendali roh pedang ini bahkan memotong baju Kaisar Iblis Kera. Kaisar Iblis Kera yang melayang di udara itu juga menyipitkan matanya. Dia kemudian mengulurkan tangan dan sebuah tongkat panjang emas gelap muncul di tangannya. Kali ini, dia tidak lagi bergegas memasuki badai, melainkan memegang tongkat panjang itu dengan erat, lalu melompat dan membanting tongkat panjang itu dengan keras. Brak! Tongkat panjang emas gelap melintasi ruang hampa dan seberkas bayangan tongkat yang tebal dan panjang seketika meledak dari badan tongkat. Seiring dengan jatuhnya tongkat panjang itu, bayangan tongkat tersebut menghantam badai dengan kuat. Brak, brak, brak. Kali ini, reiki pusaran dihancurkan tanpa henti dan kabut spiritual yang menutupi pusat itu seketika ditembus dan menjadi celah besar. Namun, bayangan tongkat itu tidak berhenti begitu saja, melainkan melanjutkannya. Kabut dipisahkan tanpa henti, hingga sosok Erik sekali lagi muncul di depan semua orang. Pola pedang yang terukir di tangannya juga bergetar tanpa henti saat melihat badai reiki yang dikumpulkan olehnya dengan susah payah itu dihancurkan dan tampak sangat marah. Kemudian, ruang hampa dari segala arah di dekat Erik mulai bergetar. Cahaya energi pedang yang tak terhitung jumlahnya segera terkumpul. Cahaya-cahaya tersebut kemudian bergabung membentuk sebilah cahaya pedang yang besar dan menyerang ke arah bayangan tongkat itu. Brak! Dua benda berharga dengan kualitas yang sangat kuat saling bertabrakan dan sebuah riak yang sangat besar seketika meledak di antara langit dan bumi. Di bawah retakan ruang hampa, cahaya pedang dan bayangan tongkat itu menghilang pada saat yang sama. Pupil mata Kaisar Iblis Kera menyusut dan pola pedang pada lengan Erik juga berangsur-angsur meredup, seolah-olah energinya terkuras banyak oleh serangan tersebut. Begitu cahaya pedang menghilang, badai di sekitar seketika berhenti sepenuhnya. Pada saat yang sama juga, jari-jari Erik bergerak. Kemudian,
Sepasang mata yang telah lama tertutup itu perlahan-lahan terbuka. Seberkas cahaya Reiki melintas di matanya. Erik merasa seperti telah tidur untuk waktu yang lama. Dalam keadaan linglung, dia membuka matanya dan kembali melihat adegan di sekitarnya. Di manakah aku sekarang? Pada saat penglihatannya menjadi jelas, terlepas dari rasa sakit dan rasa ketidakberdayaan dari seluruh tubuhnya, dia juga merasa asing dengan sekitarnya. Di bawah kakinya adalah cairan spiritual yang terus-menerus jatuh ke permukaan tanah. Di atas kepala dan sekeliling tubuhnya juga terdapat kabut spiritual yang sangat tebal dan mulai menghilang ke segala arah. Tingkat ketebalan Reiki murni di sekitar membuat Erik tercengang. Apa yang terjadi sebenarnya? Bukankah dirinya berada di Pulau Tengah dan pingsan karena mengaktifkan pedang iblis secara paksa demi membunuh Bobby dan yang lainnya, ditambah dengan ilmu tiada dua tubuh Taois yang digunakan berlebihan? Mengapa ada begitu banyak Reiki cairan spiritual di sekitarnya saat sadar kembali? Ini bukanlah kolam spiritual jalur bumi. Meskipun cairan spiritual di tempat itu cukup bagus, tetapi tidak mencapai tingkat seperti ini. Selain itu, seluruh tubuhnya juga terasa pegal. Apakah kultivasinya sekarang sudah mencapai fase penilaian? Bersambung.